Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Ini ada teman kalian Jihan sakit, tadi dia nggak bisa ikut hadir. Kita doakan semoga Jihan lekas sehat ya, bisa gabung kembali. Iya, Bu. Amin. Oke, kita mulai akan share ya pembelajaran hari ini. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran 3, kelas 5, masih di SD Negeri 1, Keteguhan Kita yang Tercinta. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka kita mulai dulu dengan membaca doa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Baik, Ibu minta tolong kepada Ataya Fikri membaca doa, pimpin teman-temannya, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Ataya Fikri sudah membaca doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Nah, nanti jangan lupa diklik absensinya di Google Form yang seperti biasa ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, untuk mengenal dulu bentuk negara Indonesia, dan kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu wajibnya, Rayuan Pulau Kelapa. Paham lagunya? Bisa? Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Sama ya, kita nyanyi ya. Bu. Tanah air Indonesia yang puja sepanjang masa. Nah, anak-anak masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya di tema 1 subtema 3 pembelajaran 2? Masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Masih, Bu. Ya. Ibu tanya Anita dulu ya. Anita, giliran Anita dulu. Fisura itu patah tulang atau retak tulang? Retak tulang, Bu. Retak tulang, pinter. Kalau fraktura, kata ya Fikri, fraktura itu apa? Tulang, Bu. Patah tulang, betul. Apa akan belajar pengaruhnya? Bagaimana negara kita yang berbentuk kepulauan ini sebagai negara maritim. Nah, anak-anak bisa lihat di sini gambarnya. Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Tampak gambarnya? Ada gambar apa ya? Pulau, betul sekali. 2 jempol buat anak-anak ibu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan menyaksikan video di YouTube, nanti anak-anak mampu menganalisis pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi secara tepat dan peduli. Nih, tetangga depan, tetangga belakang, ya, tetangga kanan kiri. Nanti anak-anak mampu menganalisis perilaku mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang baik. Oke, anak-anak bisa memperhatikan video dalam pembelajaran ini. Videonya Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Yang ini adalah jembatan Suramadu, Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Jadi untuk mencapai Pulau Madura, kita ini harus melewati Selat Madura. Indonesia ini adalah negara maritim, yaitu negara
yang memiliki perairan yang luas. Bisa kalian lihat di peta ini dan minyak bumi. Adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim Indonesia melalui kekayaan laut. Yang memanfaatkan sumber daya laut. Yang pertama ada nelayan, pengembangan minyak. Antara yang satu dengan yang lain itu di Indonesia bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Salah satu kesatuan yang utuh, di gambar ada seseorang yang memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Jadi cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Anak-anak tadi sudah menyaksikan ya. Ibu sekarang mau tanya, dari apa yang kalian saksikan di video tadi, hampir 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari apa? Lautan atau perairan. Nah, lanjut. Kita akan belajar apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Siapa yang tahu apa sih keuntungannya kita sebagai negara maritim punya perairan yang luas? Siapa yang karena adanya teknologi yang maju atau transportasi bisa juga. Betul. Ini salah satu potensialnya yang kita miliki karena kita sebagai negara maritim ya. Lanjut ya, pengaruh kondisi geografis. Kalau tadi kan terhadap kehidupan ekonomi. Nah sekarang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya. Yang pertama, benua Asia dan benua Australia. Tadi kebudayaan India hampir melebur dengan kebudayaan asli Bugis. Jadi sekarang malah sudah menjadi kebudayaan asli masyarakat Sulawesi Selatan ya. Kebudayaannya banyak yang sama. Karena itu akibat dari pengaruh pedagang-pedagang banyak yang mampir dan berbaur dengan menikah dengan penduduk asli yang ada di Indonesia. Paham ya anak-anak? Bu. Udah semangat belum? Sudah, Bu. Anak hebat. Hebat ya. Nah, lanjut ya. Ada beberapa bentuk. Ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Satunya ini nih, kita kan ada di Lampung ya. Tapi karena di Lampung itu sudah berbaur, karena ada daerah transmigrasi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan datang ke sini. Akhirnya bahasa Lampungnya menjadi sedikit ya. Kita bisa menjumpai penduduk asli Lampung hanya di kampung-kampung tertentu saja. Sedangkan di seluruh kota di Bandar Lampung ini sudah terjadi pembauran. Ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang orang Palembang, ada orang Sulawesi di Bandar Lampung ini ya. Salah satunya ya. Paham ya anak-anak ya? Seperti itu paham? Paham, Bu. Selanjutnya, karena terdiri dari berbagai ribu-ribu pulau, akhirnya terjadi keberagaman. Keberagaman apa anak-anak? Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau yang satu dengan yang lainnya. Tapi tidak menjadi suatu penghalang untuk menjadi pemersatu. Karena antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Semuanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila Pancasila. Kita lanjut ke LKPD. Nah, jadi nanti ada LKPD seperti ini, ya. Jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi anak-anak yang pertama tugasnya menentukan jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam laut. Nanti ditulis masing-masing, anak-anak secara mandiri sebutkan, nanti difoto dikirim ke classroom kembali ya. Anak-anak ditulis di pelajaran. Mudah ya tugas yang pertama ya. Tugas kedua yaitu LKPD yang kedua menentukan dampak positif. Tadi sudah kita lihat tuh kondisi geografis negara Indonesia kepulauan. Jadi apa dampak positifnya? Adanya keberagaman potensi alam. Betul sekali, adanya pembangunan. Bu. Apalagi banyak ya. Anak-anak tinggal tuangkan di LKPD-nya nanti dikirim di foto ya, nanti dinilai. Nah, kita lanjut ke tugas LKPD yang ketiga.
Di sini ada nanti 5 paragraf, tapi Ibu tampilkan 2 saja di sini sebagai contoh. Cem ya anak-anak ya. Nah, kelas keempat dan diskusi. Nanti ada ini pemilihan ketua kelas, itu mencerminkan sila keberapa. Misalnya sila keberapa kalau ketua kelas? Rapat tuh biasanya. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Nanti anak-anak lanjutkan lagi. Kami anak-anak nanti ada akan diskusi. Sofi boleh telepon Anissa. Anissa boleh telepon Sofi. Nanti minta dibantu Mama ya. Anak-anak cari gambar tentang clipping ya. Clipping tentang kondisi alam ekonomi Indonesia dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Ya, kaitannya bagaimana sih pengaruhnya negara Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Paham ya anak-anak? Nanti dikumpulkan, digunting, ditempelkan, dibentuk seperti buku. Depannya dikasih cover, sampul, ditulis ya. Nanti kelompoknya siapa saja. Oke, kita lanjut. Jadi nanti anak-anak, Ibu akan berikan di Google Classroom. Itu ada Google Form untuk evaluasi hari ini. Pembelajaran hari ini anak-anak. Ada tugas, nanti ada 15 soal. Nanti dikerjakan ya setelah ini ya. Ya. Lanjut nanti kalau anak-anak nilainya di Google Form itu ada yang nilainya kurang dari KKM, Ibu akan memberikan lagi kembali evaluasi dengan pembelajaran remedial supaya nilainya lebih bagus dan lebih paham lagi ya. Ibu akan adakan pengayaan nanti dari masa kerajaan, bagaimana perkembangan bahari kelautan Indonesia, lalu ke masa penjajahan, lalu ke masa kemerdekaan. Anak-anak bisa cari informasi seluas-luasnya melalui Google ya, boleh juga ya, boleh juga dari majalah kalau ada di rumah. Hari ini apa sih pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Ide pokok. Sekali. Ide pokok. Jadi hari ini kita belajar 3 poin ya. Ide pokok, apalagi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap negara maritim dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Bagian pembelajaran mana sih yang paling anak-anak sukai? Nilai-nilai Pancasila, Bu. Nilai-nilai Pancasila biar jadi tambah anak soleh ya anak-anak Ibu, pinter. Apa manfaat yang bisa anak-anak ambil dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui. Kita bisa mengetahui ide pokok. Bisa mengetahui ide pokok, tambah paham apa lagi? Mengetahui Indonesia. Mengetahui nilai Indonesia, betul. Apa Silka? Pancasila. Mengetahui Pancasila. Iya, kita dapat mengetahui nilai Pancasila. Geografis Indonesia. Ya, Raka, kita dapat mengetahui pengaruh keadaan geografis negara Indonesia. Pinter sekali. 2 jempol buat anak-anak Ibu ya. Oke, anak-anak. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nanti kalau anak-anak masih ada yang bingung ketika mengerjakan LKPD, anak-anak bisa buka cari buku online-nya di ini ya, di Google ya. Ya, Bu. Soalnya ini pengarangnya. Dan untuk YouTube tadi videonya bisa diputar lagi. Diklik yang ini ya. Nanti Ibu share linknya. Oke, lanjut. Kita berdoa yuk. Ditutup Ryan, silahkan Ryan. Kita berdoa sudah belajar. Doa selesai. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa 5M. Jangan ya, apa saja 5M? Jaga jarak, Cuci tangan, menjaga jarak, masker, jauhi kerumunan. Kesehatan. Ya, menjauhi kerumunan tuh membatasi mobilitas. Ini ya, jangan lupa 5M ya. Harus dipatuhi anak-anak. Tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Oke, paham? Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.